Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatin Nur Salihah dengan NIM belakang 5004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis dhaif dan maudhu. Apa sih hadis dhaif itu? Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hadis hasan akibat adanya kelemahan pada sanad ataupun matan. Kelemahannya itu bisa berupa terputusnya sanad ataupun cacatnya perawi. Nah, kedudukan hukum atau kehujahan, mayoritas ulama membolehkan hadis dhaif hanya untuk fadl al-amal atau keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau akidah. Selanjutnya, ulama hadis mengklasifikasikan hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan baik pada rantai perawi atau sanad maupun pada teks hadis ataupun matan. Macam-macam kecacatan sanad itu ada beberapa, yaitu yang diantaranya mursal. Mursal itu perawi tabi'in langsung ke nabi atau tanpa sahabat. Yang kedua mu'allaq, gugur satu atau lebih perawi di awal sanad. Yang ketiga ada mu'dhal, dua perawi berturut-turut gugur. Terus yang terakhir itu ada munqati, sanad terputus tanpa keterangan yang jelas. Macam-macam kecacatan perawi seperti matruk, diriwayatkan perawi dituduh berdusta. Yang kedua ada munkar, riwayat perawi lemah bertentangan dengan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu mutarib, yaitu perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya ada macam-macam kecacatan matan, yaitu ada shadz, yaitu matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Terus yang kedua ada mu'allal, terdapat cacat tersembunyi yang hanya diketahui ahli hadis. Nah, lanjut slide selanjutnya yaitu definisi maudhu. Apa sih definisi maudhu itu? Secara istilah, hadis maudhu itu hadis yang secara sengaja dikarang atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, memperbuatkannya. Ini adalah kategori terendah dalam kualitas hadis. Hadis maudhu adalah hasil rekayasa, intinya ya hasil rekayasa dan tidak memiliki dasar riwayat yang sah, tidak boleh dijadikan hujah dalam kondisi apapun. Apa saja latar belakang kemunculannya? Yang pertama, motif politik atau menguatkan kelompok pasca fitnah. Yang kedua ada fanatisme golongan atau mazhab. Yang ketiga, ekonomi dan popularitas atau kepentingan materi atau simpati. Yang terakhir, niat baik atau zuhud atau tarhib. Intinya itu niat mendorong ibadah tapi dengan cara yang salah. Bagaimana cara membedakan antara hadis dhaif maupun hadis maudhu? Jadi intinya hadis maudhu itu adalah rekayasa atau pemalsuan sengaja, sedangkan hadis dhaif itu sanadnya yang cacat, lemahnya perawi. Jadi bukan selalu karena pemalsuan. Slide selanjutnya yaitu ada indikator kritik matan. Kritik matan merupakan metode yang paling efektif untuk mengenali hadis palsu, terutama ketika perawi sulit ditelusuri. Yaitu ada 4. Yang pertama, bertentangan dengan teks dasar. Matan bertolak belakang secara jelas dengan Al-Quran, hadis sahih yang mutawatir atau ijma' konsensus ulama. Yang kedua ada ghulu, berlebihan. Adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan tanpa sandaran terpercaya, seperti pahala yang sangat besar untuk amal kecil. Yang ketiga, bahasa tidak khas Nabi SAW. Jadi susunan bahasa atau uslub atau istilah yang digunakan aneh, tidak sesuai dengan gaya redaksi dan kefasihan yang dikenal dari Nabi. Terus selanjutnya itu tujuan terlalu sempurna. Matan yang tampak terlalu pas untuk kebutuhan tertentu, misalnya memuja tokoh atau menguatkan klaim politik baru. Jadi kesimpulannya, hadis dhaif itu kelemahannya pada sanad atau matan, bukan pemalsuan sengaja. Hadis dhaif ini masih bisa diamalkan terbatas pada fadlil amal dengan syarat yang ketat. Kalau yang hadis maudhu itu kan palsu, dibuat-buat.
dikenali dari perawi pendusta dan matan yang bertentangan jelas. Jadi hadis maudhu ini tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.